Hukum dan waktu pelaksanaan sholat 2 hari raya ini dikatakan oleh beliau adalah adapun sholat 2 hari raya yang dimaksud yaitu Idul Fitri dan Idul Adha atau Idul Kurban, di mana keduanya merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Terjemahan di buku kita itu nikmat yang besar. Ini salah satu terjemahannya. Tapi Al-Kautsar makna yang sebenarnya adalah telaga di surga. Maka karena itu dirikanlah solat, maksudnya solat Idul Adha, dan berkurbanlah setelahnya. Selanjutnya Allah SWT mengaitkan kebahagiaan yang diperoleh seorang mukmin dengan kedua solat tersebut. Sesuai dengan tertera dalam firman Allah Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Ya. Yang dimaksud di sini dengan menyebut nama Allah dan salat adalah salat Id. Tentu teman-teman sekalian 2 hari raya ini ada sebab-sebab disebutkannya atau diperintahkannya. Di antaranya waktu Nabi SAW hijrah di Madinah. Kemudian orang-orang Ansar atau asli Madinah mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum Anda hijrah kami memiliki beberapa hari raya yang kami sering rayakan hari ini disebutkanlah hari-harinya." Maka Nabi SAW mengatakan Allah telah menggantikan semua itu buat kalian dengan 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sebagian ulama menambahkan dengan hari raya yang ketiga itu hari Jumat, sebagaimana sudah kita jelaskan di keutamaan hari Jumat itu sendiri. Dan di 2 hari ini kita dianjurkan umat Islam memang untuk merayakan kegembiraan, menunjukkan satu sama yang lain kegembiraan tersebut. Kalau Idul Fitri, kegembiraan karena kita telah menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan selama sebulan. Maka untuk menunjukkan kalau puasa itu ada batasnya, di mana umat Islam terikat selama sebulan, Nabi SAW di Idul Fitri makan dulu baru pergi sholat Id. Untuk membuktikan kepada kaum muslimin kalau sudah saatnya berhenti puasa dan saatnya kita makan. Karena selama sebulan mereka tidak ada yang makan sama sekali di pagi hari kecuali sahur, yaitu pun sebelum subuh. Dan Idul Adha dirayakan dengan makanan, ya, makan daging hewan kurban dan berhubungan biologis. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan, Nabi SAW mengatakan Idul Adha ini adalah Id memerintah atau menikmati makanan dan juga jima atau berhubungan biologis. Tentu bagi yang sudah punya pasangan, yang bujang nasib, selalu cuma dengar keutamaan Jumat berhubungan biologis, Idul Adha biologis, kasihan betul. Dikatakan kemudian Rasulullah SAW selalu melaksanakannya dan beliau juga menganjurkannya dan memerintahkan supaya melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya beliau mengerahkan segenap wanita dan anak-anak kecil. Hal itu dikarenakan bahwa sholat 2 hari raya merupakan salah satu syiar Islam dan pemandangan keimanan serta ketakwaan. Tentu ini khilaf di antara ulama ya. Ada yang masukkan dia kategori sunnah, muakkadah seperti Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ada yang mengkategorikan wajib. Ya. Yang mengatakan dalilnya wajib itu karena sholat Idul Adha Idul Fitri ini dihadiri oleh Nabi SAW dan beliau memerintahkan semuanya keluar untuk hadir. Baik itu wanita, anak kecil, orang tua, ya. Ini semua diajak. Termasuk wanita yang berhalangan pun disuruh hadir. Kalau mereka berhalangan tidak bisa ikut sholat, mereka minimal dengarkan khutbahnya. Karena sholat ini satu rangkaian antara khutbah dengan sholat. Ya. Tentu sholat dulu baru khutbah. Juga dianjurkan agar setiap muslim kalau pergi sholat, Idul Fitri, Idul Adha, mereka pergi dengan jalan yang lain. Pada saat pergi dan pulangnya pun dengan jalan yang lain. Di Idul Adha juga tadi agak beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, Nabi SAW makan dulu baru kemudian pergi sholat. Kalau Idul Adha justru tidak makan dulu baru sholat. Setelah sholat baru kemudian beliau makan hasil kurbannya. Tapi ini tidak dinamakan puasa ya. Karena sering ada orang menyebarkan isu kalau itu adalah puasa. Puasa itu dari pagi sampai maghrib. Ini hanya dari subuh sampai sholat Idul Adha saja. Gitu kan? Tapi kalau antum haus sekali minum, lapar, memang orang terbiasa ada penyakit mas segala macam, ya dia makan.
Tapi sunnahnya dia tahan diri tidak makan sampai Idul Adha baru kemudian dia nikmati hewan kurbannya. Waktu pelaksanaan sholat 2 hari raya ialah dimulai sejak matahari naik setinggi tombak atau sepenggalan, ya, sehingga matahari tergelincir di waktu duha lah kurang lebih. Adapun yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat hari raya kurban ialah dilaksanakan pada awal waktunya sehingga memungkinkan orang-orang menyembelih binatang kurban mereka. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri ditangguhkan sedikit dari waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sehingga memungkinkan orang-orang mengeluarkan zakat mereka. Karena Nabi SAW pun melaksanakan demikian. Jadi kalau sholat Idul Fitri dianjurkan menerlambatkan sedikit sholat. Kenapa? Karena sebelum sholat Idul Fitri ada anjuran zakat fitrah. Dan Nabi SAW memerintahkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat. Batasnya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri maka dia adalah zakat umum. Bukan lagi zakat fitrah yang sangat dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha dianjurkan percepat sholatnya. Begitu masuk waktu duha terbit sedikit matahari sudah sholat. Agar orang segera mengerjakan kurbannya atau menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan dalil Jundab radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi SAW yusalli binal fitra wasyamsu ala qaidi rumhin wal adha ala qaidi ramhin. Nabi SAW biasa sholat hari raya Idul Fitri bersama kami saat matahari telah naik kira-kira 2 tombak. Dan melakukan sholat hari raya kurban saat matahari naik kira-kira 1 tombak. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitab At-Talkhis. Ya. Dan juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab An-Nailil Autar. Poin B-nya, etika dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika akan mengerjakan sholat 2 hari raya. Yang pertama, sangat disunnahkan mandi. Nah, tapi ini tidak masuk dalam wajib. Kalau Jumat sudah kita jelaskan wajib bagi laki-laki. Memakai wangi-wangian atau minyak wangi dan mengenakan pakaian yang bagus. Berdasarkan keterangan yang dituturkan Anas radhiyallahu anhu seraya beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudahhiya bi asmani ma najid. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami pada 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian yang terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi yang terwangi yang kami miliki, serta berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Hadis ini riwayat Al-Hakim dengan sanad baik di jilid 4 halaman 256. Ya. Ini menandakan teman-teman sekalian memang umat Islam dianjurkan agar selalu bersih, rapi, sudah sering kita tekankan itu. Memakai baju baru dalam Islam boleh, ya. Bahkan dianjurkan menggunakan yang terbaik, yang penting tidak mubadzir. Ya, kalau ada orang mungkin setiap hari ganti baju mungkin mubadzir. Tapi kalau dia pakai, pada saat dia pakai dia dapat baju yang bagus, dia beli lagi, dia ganti lagi, enggak ada masalah. Dan dia boleh bersedekah dengan itu. Di sini dikatakan kami kalau tiba Idul Fitri Idul Adha, kami disuruh menggunakan baju terbaik kami. Jadi memang beli baju baru bagus itu. Ya. Tetapi saran saya beli bajunya sebelum Ramadan. Ya. Jangan akhir Ramadan. Akhir Ramadan waktu i'tikaf. Bukan i'tikaf di pasar. Cari baju baru. Orang beli sebelum Ramadan, jadi bisa pilih, harganya masih murah, tidak desak-desakan, nggak macet, enak. 10 terakhir antum di masjid, bajunya sudah ada di lemari, gitu loh. Seperti itu, jelas nggak? Pedagang mungkin tidak suka ini, karena mereka panen semua di akhir Ramadan. Tapi begitu hukumnya. Kemudian kita juga atau kami juga menggunakan minyak wangi yang terbaik, ya. Jadi suruh pilih minyak wangi yang terbaik, wangi-wangian selalu wangi. Orang kalau dekat merasa nyaman, ya. Baik bau badan, bau pakaian, selalu semprot minyak wangi, ya nyaman. Nabi SAW sangat gemar, sampai-sampai sebagian sahabat menggambarkan seringkali minyak wangi netes dari rambut Nabi SAW. Karena suka dengan itu. Dan itu Idul Fitri, Idul Adha, simbolnya dalam semua kehidupan juga kita pakai begitu. Dan juga kami berkurban dengan hewan terbaik atau termahal. Bi asman itu maksudnya yang paling mahal. Ya. Bisa juga berarti yang paling gemuk, yang paling bagus. Para sahabat itu kalau mau Idul Adha, mereka beli dombanya 6 bulan sebelumnya. Lalu mereka sengaja digemukkan, baru kemudian pas tiba Idul Adha mereka sembelih untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Baik dalam hadis yang lain dijelaskan, wa kana Rasulullah SAW yalbasu burdatan hibra ya atau hibara fi kulli id. Rasulullah SAW biasa mengenakan kain burda yang bagus dalam setiap hari raya. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad tidak apa-apa atau bisa diterima labas ya dalam kitab Mutaba'at. Jadi artinya Nabi SAW menggunakan burda-burda itu pakaian yang tebal ya yang biasa dipakai untuk acara-acara. Ini juga sekaligus untuk riwayat ini dan ada riwayat-riwayat lain juga seperti riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah diberikan mantel untuk musim dingin dan sangat bagus gitu. Jadi jahitannya rapi, modelnya bagus, warnanya bagus sampai sahabat kagum-kagum. Tambah lagi Nabi SAW memang dasarnya tampan lalu pakai itu semua sahabat kagum melihat kejadian tersebut. Dan ini riwayat-riwayat seperti ini membantah sebagian orang yang menganggap oh kita pakai baju biasa saja. Ya, kita tidak usah berlebihan. Padahal memang tidak boleh berlebihan. Tapi bagi dia kadang-kadang menggunakan baju bagus berlebihan. Enggak, keliru itu. Ya. Padahal dalam syariat dibolehkan. Yang penting tidak mubadzir. Yang kedua, berbuka sebelum dahulu, maksudnya makan. Sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Serta makan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Berdasarkan keterangan Buraidah radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW la yagdu yaumal fitri hatta yakul. Wala ya'kulu yawmal adha hatta yarji' faya'kulu min udhiyatihi. Nabi SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau, dan ini saya sudah jelaskan tadi ya, yang dimaksud dengan makan terlebih dahulu untuk menunjukkan kepada muslimin puasa sudah selesai. Dan beliau tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali lalu makan daging kurbannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 542. Karena Idul Adha nanti setelah sholat Idul Adha disunnahkan makan sampai hari tasyrik atau 4 hari berturut-turut itu. Kemudian yang ketiga, dianjurkan mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi pada hari raya Idul Adha dilanjutkan hingga penghabisan hari tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, tasyrik 11, 12, 13. Adapun pada hari raya Idul Fitri hingga imam datang untuk mengerjakan sholat bersama jamaah. Artinya setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi bertakbir ya. Lafaz takbirnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, kepunyaan Allah segala puji. Juga dianjurkan mengumandangkan takbir ketika berangkat ke tempat sholat dan setelah sholat wajib pada hari-hari tasyrik yang 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 203, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-ayah, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang itu, maksudnya hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-A'la ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Juga dalam surah Al-Baqarah 185 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah untuk bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Al-Baqarah 185. Kemudian yang keempat, berangkat ke tempat sholat melalui satu jalan dan pulangnya melalui jalan yang lain. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariq." Kebiasaan Nabi SAW pada hari raya adalah beliau menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan juga pada saat pulang. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 986. Ini tentu kata ulama, sebagian ulama hikmahnya adalah supaya kita melihat bagaimana syiarnya Islam. Karena kan seluruh umat Islam pada saat itu lagi keluar. Nah, kita kalau pergi ke masjid misalnya ke Masjid Al-Ikhlas ini satu jalan. Kemudian dia pulang dia cari jalan lain supaya dia melihat suasana umat Islam memang yang memenuhi kota gitu ya. Yang kelima, sholat hari raya hendaklah dilaksanakan di padang pasir atau di lapangan terbuka. Kecuali dalam keadaan darurat misalnya hujan dan lain-lain. Sehingga sholat dilaksanakan di masjid-masjid. Karena Rasulullah SAW pun melaksanakannya di padang pasir sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Maksudnya lapangan yang luas ya. Yang keenam, mengucapkan selamat satu sama yang lain dengan mengucapkan salam kepada saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga kamu.
Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya pada hari raya, niscaya mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga kalian. Ini disebutkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad baik dan juga ini lafadznya Al-Baihaqi di jilid 3 halaman 319. Jadi ini yang dinukil lafadz saling mendoakan itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada larangan memberikan kelonggaran atau agak royal dalam makanan, minuman dan mengadakan hiburan yang dibolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hari raya Idul Adha, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 1141. Juga keterangan Anas radhiyallahu anhu suatu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana kaum muslimin Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka jadikan sebagai hari hiburan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumul fitri wa yaumul adha." Allah yang maha tinggi telah menggantikan 2 hari kalian itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1556. Juga sabda beliau yang ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada 2 orang wanita yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang menyanyikan syair pada hari raya. Maka Abu Bakar sempat mengatakan, apakah ada panah-panah syaitan, amazamirus syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah anak-anak panah syaitan ada di rumah Nabi SAW karena mendengarkan lantunan suara perempuan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin ida wa innal yawma idana. Hai Abu Bakar, sungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 952. Artinya dibolehkan kaum wanita melantunkan syair-syair di antara mereka. Karena 2 budak ini melantunkan di hadapan Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Selanjutnya adalah tata cara solat Idul Adha atau 2 hari raya, Adha dan Fitri. Adapun tata cara pelaksanaan solat hari raya, hendaklah kaum muslimin berangkat ke tempat solat sambil mengumandangkan takbir hingga matahari meninggi dari tempat terbitnya sekitar beberapa meter. Selanjutnya imam berdiri menunaikan 2 rakaat solat tanpa azan dan iqamah dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama, berikut takbiratul ihram, serta orang-orang bertakbir di belakangnya, mengikuti takbirnya. Lalu imam membaca Al-Fatih dan surah Al-A'la dengan suara nyaring atau solat jahar. Lalu imam bertakbir sebanyak 6 kali pada rakaat kedua, termasuk takbir berdiri atau takbir intiqal. Kalau dari rakaat 1 menuju ke rakaat kedua mengatakan Allahu Akbar, lalu kemudian dia takbir lagi 5 kali selain itu. Lalu imam membaca Al-Fatih dan surah Al-Ghashiyah atau Asy-Syams. Setelah salam, imam berdiri dan berkhutbah di hadapan jemaah dan duduk sebentar di sela-sela khutbah. Dalam khutbahnya hendaklah imam menasihati dan mengingatkan jemaah sambil diselingi takbir. Ketika mengawali khutbah, hendaklah imam membukanya dengan menghaturkan pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah hari raya Idul Fitri, hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menunaikan zakat fitrah dan menjelaskan sebagian dari hukum-hukumnya. Sedang pada khutbah hari raya Idul Adha, hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menyembelih binatang kurban dan menjelaskan umur yang cukup pada hewan sembelihan. Setelah selesai jemaah membubarkan diri mereka bersama imam karena tidak lagi sholat sunnah sebelum dan sesudahnya kecuali bagi orang yang tertinggal sholat hari raya, maka ia harus mengerjakan sholat hari raya sebanyak 4 rakaat. Jadi kalau ada orang telat, kemudian dia datang sudah sementara khutbah, dia tetap mau sholat bisa, tapi dia sholat sendiri 4 rakaat dengan niat sholat id. Ya. Kalau sama imam tadi 2 rakaat saja. Hal itu berdasarkan keterangan dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang tertinggal sholat hari raya, hendaklah ia menunaikan sholat 4 rakaat. Sedangkan bagi seseorang yang mendapatkan sesuatu dari sholat hari rayanya bersama imamnya, meskipun hanya tasyahud, maka setelah imam salam hendaklah ia berdiri serta menunaikan sholat 2 rakaat saja. Sehingga sholat yang dikerjakannya sama dengan yang tertinggal. Ya, agak berbeda sedikit sholat id ya. Kalau sholat Jumat sudah kita jelaskan itu hari. Kalau antum datang pas ruku di rakaat kedua dan sempat takbir ikut ruku, antum dapat Jumat. Ya.
Di rakaat kedua, ruku rakaat kedua. Imam ruku, antum takbir sempat ruku bersama imam, dapat sholat Jumat. Berarti kita cuma sholat setelah imam salam 2 rakaat. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah di Jumat, di rakaat kedua, antum ikut Allahu Akbar, sami Rabbana walakal hamd. Lalu antum sujud sama imam salam, tapi antum sudah niatnya sholat duhur dalam hati tadi. Sebelum takbir, karena sudah tidak dapat lagi Jumat. Tapi tetap ikut berjamaah, jadi sholatnya 4 rakaat seperti duhur. Berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id, kalau antum datang walaupun tasyahud akhir, tetap antum begitu salam, sholat 2 rakaat saja. Ya. Tidak dianggap ketinggalan. Tapi kalau imam sudah salam, sholat sendiri id boleh, tapi 4 rakaat. Sebagian ulama mengatakan kalau 4 rakaat, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. 2 rakaat pertama seperti sholat id. Di takbir pertama Allah Akbar dia baca, selain takbiratul ihram 7 kali, takbir yang lain. Kemudian di rakaat kedua dia baca 5 kali selain takbir intiqal. Ya. Salam baru dia sholat lagi. Jelas sampai sini? Baik.